Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madia akan menganalisa dari akun orang-orang kafir ya, yang mencoba untuk menggores ajaran Islam itu dari berbagai macam cara ya. Oke, kita simak aja dulu dari akun Chris BK ini, akun yang bernama Chris BK yang dia mencoba untuk bervideo ria untuk menjawab akun dari orang muslim. Mari kita simak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ketika iman diuji. Mengapa saya Salam damai sejahtera kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ketika iman diuji. Mengapa saya membahas mengenai topik ketika iman diuji? Karena sebelum konten ini saya buat, saya telah menonton sebuah video komedi, di mana di dalam video tersebut adalah rekaman video yang adalah video rekaman gempa bumi di dalam rumah ibadah, yakni rekaman gempa bumi yang terjadi di dalam sebuah gereja dan di dalam sebuah masjid. Kemudian rekaman gempa bumi yang terjadi di dalam sebuah gereja tersebut dan di dalam sebuah masjid tersebut dikombinasikan menjadi satu video. Tentunya tujuan dari pengkombinasian dari dua video yang berbeda tempat itu adalah untuk membandingkan iman orang Kristen dan iman orang Islam di dalam masing-masing rumah ibadahnya, khususnya ketika terjadi gempa bumi di rumah ibadahnya tersebut. Untuk mempersingkat waktu, bagaimanakah rekaman kejadian gempa bumi di kedua rumah ibadah yang berbeda tempat tersebut? Kita akan menyaksikannya dan saya akan memberi tanggapan atas peristiwa tersebut. Dan berikut ini adalah videonya. Yang pertama adalah rekaman video gempa bumi di dalam sebuah gereja. Oke, baru saja kita menyaksikan seorang pastor yang memimpin misa di sebuah gereja. Kemudian gempa terjadi dan pastor tersebut berlari untuk menyelamatkan diri, seperti yang telah kita saksikan bersama. Nah, di sini kita akan menganalisa ya beberapa makna yang terkandung dalam peristiwa ini. Sebenarnya sih hal-hal seperti ini sangat sepele. Sangat sepelenya dalam posisi ya apabila tidak ada maknanya, akan tetapi apabila kita simak sebenarnya makna yang terkandung di dalam dua peristiwa ini sangat besar. Tentunya dalam posisi untuk merujuk ke dalam diri kita sendiri masing-masing apabila dihadapkan dalam posisi seperti itu nilainya gitu loh. Karena makna yang terkandung di dalamnya, kita selaku umat Islam setelah dalam takbiratul ihram itu sudah pasang niat dengan tentunya maknanya dengan berserah diri, dengan keyakinan istiqomah yang sangat dalam sekali gitu loh. Ya tentunya bila kita merujuk kepada doa iftitah yang kita baca, yaitu sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata, untuk Allah alam semesta ini gitu loh. Tiada sekutu baginya karena aku rela diperintah dan aku ini adalah golongan Islam. Nah, dalam posisi seperti itu istiqomah, keyakinan berserah diri, betul-betul apapun yang terjadi dari hal-hal baik yang bersifat fisik maupun gangguan-gangguan di luar itu tidak dihiraukan lagi apabila dalam keadaan sholat. Nah, itu maknanya yang sangat dalam posisi ini.
Nah, pertanyaannya apakah kita bisa sanggup atau apakah kita bisa mendapati situasi seperti itu ke dalam jiwa kita. Mari kita bersama-sama untuk lebih meningkatkan lagi kehusuan sholat kita di dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu gambaran terbesarnya dalam untuk diri umat Islam. Bukan semata-mata untuk menggambarkan kepada keyakinan agama lain, bukan seperti itu. Sebenarnya ini maknanya lebih ke dalam umat Islam itu sendiri. Dalam menggambarkan dirinya sendiri apabila dalam posisi seperti itu dan dalam posisi-posisi untuk kehusuan sholat itu sendiri. Mari kita simak dulu ya lanjutan dari akun namanya Chris BK ini. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian yang kedua adalah rekaman gempa bumi yang terjadi di dalam sebuah masjid. Dan berikut ini adalah cuplikannya. Nah, di sini kan makna yang terkandung di dalamnya adalah makna keikhlasan dan makna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi gitu loh. Nah, ini maknanya yang diinginkan umat Islam itu. Bukan semata-mata untuk membanding-bandingkan hal-hal seperti ini. Bukan hanya itu tujuannya. Sekali lagi kami sampaikan kepada Chris BK yang mengupload video ini ya. Oke, baru saja kita telah menyaksikan kedua video yang adalah rekaman gempa bumi di dua tempat ibadah yang berbeda. Nah, tentunya tujuan dari pengkombinasian kedua video tersebut adalah bertujuan untuk menunjukkan bahwa imannya orang-orang Islam ternyata lebih kuat daripada imannya orang Kristen pada saat terjadi gempa. Konyol bukan? Dan ini adalah tanggapan dari saya. Tentunya Tuhan telah memberikan kita akal yang merupakan kecerdasan bagi manusia yang telah diciptakannya, di mana akal ini akan kita gunakan untuk menyelamatkan diri kita ketika terjadi bencana, tidak peduli dimanapun kejadiannya. Kemudian bagi kalian yang telah berusaha menyelamatkan diri, tetapi kemudian kalian harus mati di dalam musibah atau bencana tersebut, apakah Tuhan tinggal diam? Oh, Tuhan tidak tinggal diam. Tentunya siapa yang mati dan sebelumnya telah beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia akan diselamatkan. Kita dapat membacanya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi berbeda dengan Islam, di dalam Islam Allah telah mengatakan bahwa semua orang Islam dipastikan masuk neraka. Kita dapat membacanya di dalam Al-Quran surah 19 ayat 71 yang berbunyi, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal ini bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Oke, di sini Madia harus jawab dulu ya dalam surah ini. Dalam arti terjemahan itu pun tidak ada mengatakan masuk neraka itu ya Chris BK ya. Dalam posisi ayat tersebut ya, itu menggambarkan bahwa pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, bahwa nanti semua manusia itu akan mendatangi suatu tempat, dalam kurung itu neraka, surga, dan jembatan Sirat. Nah, dalam posisi itu sebenarnya ini sudah sangat jelas bahwa Al-Quran itu tidak menggambarkan orang Islam maupun orang-orang seluruhnya itu akan memasuki neraka. Jadi dalam hal inilah yang dinamakan penyesatan tafsir Al-Quran oleh Chris BK ini gitu loh. Ini penyesatan tafsir namanya. Al-Quran tidak ada menjelaskan di situ makna wariduha itu memasuki neraka. Tidak ada seperti itu di dalam Al-Quran. Ini yang disebut penyesatan. Yang benar adalah mendatangi atau menggambarkan atau menghamparkan di suatu tempat yang dimana di tempat itu ada surga, ada neraka, ada jembatan Sirat. Nanti manusia akan menyeberangi itu jembatan Sirat. Itu yang benar di dalam Al-Quran. Makna wariduha. Jadi wariduha ini bukan memasuki neraka.
Inilah suatu kebodohan yang disampaikan oleh Chris BK ini. Kita lanjut dulu ya. Walaupun di ayat selanjutnya dikatakan, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan yang berlutut. Nah, maksudnya di situ Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman yang dengan menyeberangi jembatan itu dengan selamat, tidak jatuh ke dalam neraka. Itu maksud ayat tersebut. Kita lanjut dulu ya. Dari ayat ini, tentunya bagi orang-orang yang cerdas, dia tidak akan mau dimasukkan ke dalam neraka. Iya, kalau diselamatkan, kalau kagak. Karena seperti yang kita ketahui, Tuhannya orang Islam adalah penipu terhebat sepanjang masa. Sebagai contohnya, dengan mengatakan Isa tidak disalibkan, tetapi diserupakan. Berarti Allah telah melakukan tipu muslihat kepada banyak orang dengan menyerupakan orang lain yang bukan Isa, kemudian diserupakan agar terlihat seperti Isa. Dan membuat agar kita percaya bahwa yang disalibkan itu adalah Isa yang asli. Padahal itu bukanlah Isa yang asli. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kalian ingin benar-benar melihat betapa hebatnya iman orang Kristen kepada Yesus, maka carilah berita di mana 21 orang Kristen Koptik Mesir disembelih oleh jihadis Islam hanya karena iman mereka kepada Yesus. Atau kalian bisa menonton video yang telah saya terjemahkan yang berjudul Keberanian Para Martir Membuktikan Klaim Al-Quran Salah. Jadi inti yang ingin saya tekankan di sini adalah untuk menguji iman yang dimiliki seseorang tidak dilandaskan pada gempa bumi atau bencana yang lainnya. Oke. Di sini kita jawab dulu ya. Dalam posisi seperti itu, Al-Quran itu sudah sangat jelas, malah menyelamatkan Nabi Isa atau Yesus itu dari tuduhan-tuduhan orang kafir, tuduhan dari bangsa Yahudi, tuduhan-tuduhan dari bangsa Romawi, dari Nasrani yang berada pada saat itu. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, bahkan menyelamatkan dari proses penyalipan itu dengan diserupakan. Maksud diserupakan ini ya bisa saja Allah Subhanahu wa taala mendatangkan suatu makhluk yang kemudian makhluk itu sesuatu yang sifatnya gaib tetapi menyerupai manusia, kemudian mirip dengan Nabi Isa, bisa saja seperti itu. Tujuannya untuk menyelamatkan dari salib itu, dari penyalipan Yesus atau Isa itu. Bisa terjadi seperti itu, tapi masalah hal itu kami tidak terlalu menjawab terlalu detail. Tetapi intinya Nabi Isa atau Yesus itu disalibkan dari tuduhan-tuduhan Yahudi, dari penyalipan Romawi itu sendiri. Karena dia seorang nabi, apa setega itu mati di tempat kayu salib yang terkutuk gitu loh. Nabi kok bisa mati di kayu salib yang terkutuk, itu kan tega banget. Padahal di dalam Injil, dalam Bible, itu adalah tempat salib itu adalah tempat yang terkutuk. Nah, itulah makanya Allah menyelamatkan itu gitu loh. Kok bisa tiba-tiba malah umat terjemahan ini malah menginginkan itu terjadi gitu loh, kan aneh gitu loh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan dari tipu daya iblis. Karena apabila Yesus itu sampai mati akibat dari bisikan dari setan atau iblis ke diri Yudas sehingga memberitahu tempat Yesus itu, maka peran serta iblis sangat penting ini. Berarti iblis atau setan berperan terhadap penyalipan Yesus. Nah, ini makanya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan itu. Kalau tidak ya mungkin penyalipan itu sebenarnya ada campur tangan iblis atau setan, karena iblis dan setan yang membisikin Yudas memberitahu tempat persembunyian Yesus gitu loh. Nah, berarti kalau Yesus itu betul-betul tersalib, maka iblis dan setan itu berperan penting dalam proses penyalipan itu. Berarti kalau sampai tiba-tiba Yesus itu dijadikan Tuhan, berarti apakah tidak berterima kasih Tuhan dengan iblis ini gitu loh, dengan setan yang memberitahu tempat persembunyiannya Yesus ini. Nah, oleh karena itu Allah menyelamatkan dari tipu daya setan dan iblis itu. Makanya dia diserupakan. Oke, kita lanjut dulu ya. Belum maju, kita kembali ke awal sebentar pada video pertama yang adalah rekaman gempa di dalam sebuah gereja. Tampak pastor tersebut belum melarikan diri pada saat gempa terjadi. Pastor tersebut kemudian lari untuk menyelamatkan diri setelah atap atau plafon berjatuhan karena guncangan gempa.
Dan pada video kedua yang adalah rekaman gempa di dalam sebuah masjid, tampak imam masjid dan orang-orang yang sedang sholat di masjid itu tidak lari, karena memang atap ataupun plafon yang ada di dalam masjid itu tidaklah berjatuhan, sehingga tidak menimbulkan kepanikan lebih. Tetapi bagaimana jika plafon yang ada di masjid berjatuhan jika terjadi gempa? Kalian pasti bertanya-tanya, apakah iman orang? Nah, jawabannya apabila seorang Islam itu dalam keadaan sholat itu Chris BK, dia sudah sejak dia takbiratul ihram, kemudian diteruskan dengan membaca doa iftitah, kandungan doa iftitah itu. Jadi dalam keadaan sholat itu hidupku, matiku, segala itu diserahkan, sudah diserahkan semua, ibadahku, matiku, hidupku diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu betul-betul totalitas penyerahan diri kepada Allah dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, itulah tingkat khusyuk yang sebenarnya dalam Islam. Yang diinginkan dalam sholat khusyuk itu seperti itu. Walaupun dia ditebas pedang, walaupun digigit binatang apapun, itu tidak akan bakal terganggu orang sholat itu gitu loh. Jadi dalam posisi ini ya itu sudah gambaran umat Islam. Nah, beda dengan gambaran yang Anda sampaikan tadi dengan pastor atau pendeta yang lari. Itu artinya masih goyang, imannya dengan gangguan-gangguan dari luar dunia aja masih goyang gitu loh. Dalam gangguan hanya karena batu, hanya karena gempa bumi masih goyang imannya. Nah, beda sama Islam gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Sungguh-sungguh hebat. Di sini saya akan memberikan fakta kepada kalian apa yang terjadi jika gempa terjadi dan plafon berjatuhan di dalam masjid. Simak video berikut ini, dan sebelumnya saya ingatkan dilarang ketawa. Nah, coba lihat. Itu kan kalau dilihat itu yang lari itu orang yang nggak kuat imannya itu orang-orang Islam yang awam gitu loh. Coba Anda lihat bagian saf bagian depan itu nggak akan lari, itu para imam dan saf yang biasanya dalam 5 saf ke depan itu nggak bakal lari, dia kuat-kuat imannya. Nah, kalau yang di belakangnya begini ya larian. Ini Islam abangan namanya, Islam yang belum khusyuk sholatnya gitu loh, makanya dia seperti itu. Tetapi kalau sudah khusyuk sholatnya ya dia diam, walaupun ditimpa beton dari atas ya nggak lari gitu loh. Kita lanjut lagi ya. Nah, coba lihat ya. Nah, di sini itu Islam yang nggak itu yang nggak kuat imannya, bukan khusyuk itu. Yang di depan, Pak. Nah, sudah jelas kan? Ternyata orang-orang yang sedang sholat di dalam masjid tersebut ternyata kocar-kacir untuk menyelamatkan diri mereka. Nah, itu kan orang-orang Islam yang biasa ya. Yang dibandingkan tuh pendetanya atau imam ulamanya, imam masjidnya atau pemimpinnya yang dibandingkan. Jangan orang-orang yang begini. Ini orang-orang yang nggak ngerti, dia yang nggak khusyuk sholatnya gitu loh. Yang dibandingkan tuh para imam-imam sholatnya itu dan para pendeta-pendeta yang memimpin gereja itu yang dibandingkan gitu loh. Kita lanjut. Kemungkinan, maaf jika saya salah, yang terakhir ini mungkin adalah imam masjid yang memimpin sholat, ternyata juga ngacir. Oke, selanjutnya, bagaimana jika gangguan suatu ibadah bukan karena musibah bencana, tetapi gangguan dari binatang? Apakah mereka akan kocar-kacir juga? Berikut ini saya akan memberikan suatu acara pengajian, yang mana di acara pengajian tersebut dihebohkan dengan kemunculan seekor ular misterius yang tidak diketahui asalnya. Yang mana ular ini ternyata ada di bawah sarung dari ustadz yang memimpin pengajian tersebut. Bagaimana kejadiannya? Mari kita simak. Dan saya ingatkan, dilarang ketawa.
Dan ternyata ustadz itu beserta orang-orang yang ada di sekitarnya juga kocar-kacir. Nah, saya tambahkan di sini, kalau acara seperti ini bukan acara sholat, ini acara rutinitas yang sunnah, saya sampaikan. Jadi ini acara nggak terlalu khusyuk. Artinya ini dalam suatu ritual yang tidak diwajibkan dalam Islam, ritual-ritual seperti ini. Kita lanjut dulu ya. Nah, pertanyaannya kemudian, mungkinkah 2 atau 3 orang berkumpul di situ setan hadir? Oke, selanjutnya, bagaimana jika gangguan suatu ibadah tidak disebabkan oleh bencana atau gangguan binatang, tetapi diganggu oleh niat atau keinginan untuk berangkat ke suatu tempat misalnya? Apakah mereka akan tetap kusuk beribadah kepada Tuhannya, atau apakah mereka akan kocar-kacir juga? Dan berikut ini saya akan memberikan rekaman sebuah video yang akan membuktikan kesungguhan iman mereka. Apakah mereka akan tetap kusuk sholat, ataukah sholat mereka dibuyarkan oleh keinginan berangkat mereka? Mari kita saksikan, dan saya ingatkan sekali lagi, dilarang ketawa. Dan terbukti lagi, tidak hanya gempa bumi, tidak hanya gangguan hewan, bahkan hanya karena takut ketinggalan kereta api, mereka kocar-kacir meninggalkan ibadah mereka. Mungkinkah kereta api itu hanya berangkat sekali seumur hidup mereka, sehingga sholat pun harus ditinggalkan hanya karena kereta api dan ingin berangkat? Terima kasih kawan-kawan. Salam. Oke, mari kita simak ya video dari kelanjutan dari Chris BK ini. Kita lanjutkan tadi dengan soal tentang para imam ya. Kalau yang dibahas tadi kan perbuatan orang-orang yang abangan, yang nggak terlalu khusyuk sholatnya. Kalau ini kita bandingkan adalah imamnya, para pendeta dan imamnya, yang kita cek dulu ya tadi, kembali ke asal. Nah, sebenarnya ini sih relatif, nggak semua juga pribadi orang, ini tergantung pribadi masing-masing gitu loh. Jadi tergantung pribadi masing-masing hal seperti ini. Akan tetapi ini sebagai nilai pemantapan diri kita sendiri gitu loh. Bagaimana kita dalam mempelajari dalam suatu tindakan apabila mengalami hal seperti ini.
dikasih like, 2 orang hendak membubarkan orang sholat dengan anjingnya. Video ini pun diupload ulang oleh akun Facebook Ahmad Al-Kaf dan diberikan keterangan maksud orang kafir mau membubarkan orang sholat dengan suruhan anjingnya. Dengan izin Allah malahan anjingnya orang kafir takluk tunduk sama orang beriman. Suatu saat pada Oke, demikian ini saja untuk review saya kepada Chris BK, akun yang mencoba untuk menggiring opini negatif pada ajaran Islam. Ini saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.